Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Ripialain. Saya dari kelas atau jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN SMH Banten. Nah, para psikolog yang mempelajari persepsi ini mereka mengembangkan dua teori. Yang pertama adalah teori tentang konstruksi. Apa teori tentang konstruksi? Teori tentang konstruksi adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia mengkonstruksikan persepsi dan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Nah, yang kedua adalah persepsi langsung, yang dimana persepsi ini adalah hal yang diambil dari lingkungan secara langsung. Nah, bisa kita ulang lagi. Yang pertama, ada yang namanya teori konstruksi, yang dimana teori konstruksi ini bisa kita ambil secara langsung atau secara gamblang, yang dimana daya sensori kita atau daya indera kita yang kita interpretasikan ke dalam otak, dan kita juga mengembangkannya dengan cara apa kita dan bagaimana kita memahami dunia tersebut. Nah, yang kedua adalah persepsi secara langsung, yang dimana persepsi ini hanya dilihat oleh indera mata dan langsung diolah secara tiba-tiba. Jadi belum ada gambaran atau belum ada apa dalam otak kita, tapi sudah tergambar langsung secara tiba-tiba. Sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia mengkonstruksikan persepsi dan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Nah, yang kedua adalah persepsi langsung, yang dimana persepsi ini adalah hal yang diambil dari lingkungan secara langsung. Nah, bisa kita ulang lagi. Yang pertama, ada yang namanya teori konstruksi, yang dimana teori konstruksi ini bisa kita ambil secara langsung atau secara gamblang, yang dimana daya sensori kita atau daya indera kita yang kita interpretasikan ke dalam otak, dan kita juga mengembangkannya dengan cara apa kita dan bagaimana kita memahami dunia tersebut. Nah, yang kedua adalah persepsi secara langsung, yang dimana persepsi ini hanya dilihat oleh indera mata dan langsung diolah secara tiba-tiba. Jadi belum ada gambaran atau belum ada apa dalam otak kita, tapi sudah tergambar langsung secara tiba-tiba. Nah, sekarang kita akan membahas di mana faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dalam diri individu masing-masing. Yang pertama itu adalah fisiologis, yang dimana suatu indera menangkap dan diolah ke dalam otak kita, lalu gambaran ini disebut sebagai informasi. Nah, informasi ini akan